Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agi Pratama Setiawan dengan teman saya. Wariyatus Sholawati. Akan mempresentasikan tentang jurnal internasional dengan judul Kompleks Platinum 4 berpasangan peptida penargetan EGFR. Nah, ini artikel informasinya yang berisi tentang informasi jurnal-jurnal tersebut. Nah, yang pertama abstrak yang akan dibawakan oleh Wariyatus Sholawati. Silakan. Oke, terima kasih Agi. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini itu adalah mengembangkan senyawa platinum 4 target EGFR pertama yang difungsikan dengan peptida LAR LLT pengikat EGFR dan untuk mempelajari efek penargetannya. Nah, untuk abstrak sendiri, itu alasan penelitian yang dilakukan karena tingginya angka kematian pasien kanker paru-paru dan seringnya timbul efek samping selama obat yang lebih selektif dan terarah. Gitu. Nah, target untuk pengobatan kanker paru-paru itu sendiri yaitu reseptor faktor pertumbuhan epidermal atau EGFR. Nah, EGFR itu kan kadang bermutasi sehingga dibutuhkan obat yang tadi yang lebih selektif dan terarah gitu. Kemudian obat terapi yang saat ini masih banyak digunakan untuk melawan kanker paru-paru yaitu obat-obatan dari platina 2. Nah, dalam penelitian ini, peneliti itu ingin mensintesis kompleks platina 4 pertama yang digabungkan dengan peptida LAR LLT di mana dia menargetkan EGFR itu tadi. Nah, kemudian ketika dari hasil abstrak ya, ketika dilakukan pengujian menggunakan HPLC MS itu menginterpretasikan adanya dua puncak yang berbeda dengan massa molekul yang sama. Satu yakni produknya, yang kedua reaksi transiklisasi, penghubung antara maleimida dan bagian sistein yang digabungkan. Nah, kemudian berkaitan dengan spesifitas EGFR sendiri, investigasi biologis yang dilakukan pada EGFR-nya terverifikasi juga berbeda. Nah, untuk hasilnya sendiri itu ternyata tidak menunjukkan aktivitas yang ditingkatkan maupun penyerapan yang bergantung pada ekspresi EGFR dari senyawa baik. Kemudian karena tidak memiliki efek apapun, peptida yang telah disintesis itu digabungkan dengan fluorescence untuk fungsinya itu untuk mengevaluasi kembali kemampuan penargetan peptida LAR LLT. Nah, ketika dilakukan pengujian itu ternyata peptida tersebut itu tidak menunjukkan korelasi serapan obat dengan tingkat ekspresi EGFR pada pengukuran aliran sitometri itu. Dari penelitian ini sendiri, yaitu peneliti itu telah berhasil mensintesis kompleks platinum 4 pertama yang digabungkan dengan peptida penargetan EGFR. Kemudian untuk penyelidikan biologis sendiri itu menunjukkan bahwa LAR LLT itu bukanlah
peptida yang tepat untuk meningkatkan penyerapan spesifik molekul obat dalam sel kanker yang mengekspresikan EGFR secara berlebihan tadi. Ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan Saudara Agi Pratama Setiawan. Oke, terima kasih. Lanjut ke sintesis metode. Untuk sintesis metode, ini terbagi jadi 3. Yang pertama ini sintesis platinum. Nah, untuk semua senyawa platinum yang disintesis oleh kalium tetrakloridoplatinat digunakan sebagai bahan awal. Nah, inti dari masing-masing platina 2 yaitu kisplatin, oksaliplatin disiapkan sesuai dengan standar. Prosedur yang dikenal sebagai literatur. Oksidasi selanjutnya dengan hidrogen peroksida dilakukan baik dalam metanol atau asam asetat untuk menghasilkan spesies hidrosidometosida platinum 4 atau spesies hidrosidoplatinum 4. Prekursor platinum dengan fungsi maleimid 1 dan 2 disintesis dalam DMF absolut dalam kondisi lembab ya dengan pemurnian kromatografi berikutnya. Dan kemudian seperti yang diterbitkan baru-baru ini, selain itu fungsi suksinimida senyawa oksaliplatin terrealisasi dibuat secara analog yang digunakan sebagai senyawa referensi platina 4 peptida berfungsional sistem C minipeg LARLLT minipeg sama dengan 2 amino etoksi asam asetat dan urutan referensi yang dikocok C mini PAG RTAA-LLL adalah garam yang disintesis oleh pelanggan. Asam trifluoroasetat atau TFA kemurniannya bisa mencapai lebih dari 95%. Diperiksa dengan analisis unsur di urutan senyawa amino diverifikasi dengan spektroskopi NMR 2 dimensi. Pada senyawa platina 4 yang berfungsi sebagai maleimida dan peptida yang mengandung cysteine 0,7 sampai 0,8 dipindahkan ke dalam vial. Buffer fosfat dengan pH 7,4 sebanyak 0,4 mili per mikromol ditambahkan dan dilarutkan kemudian diaduk untuk sekitar 4 jam. Kedua puncak senyawa dimurnikan dengan RP-HPLC preparatif pada kolom Waters X Bridge C18 menggunakan H2O dan acetonitril atau ACN sebagai eluent. Fraksi produk dikumpulkan dan sesudahnya liophilis kemurniannya lebih dari 95% dikonfirmasi oleh pengukuran RP-HPLC analitis. Nah, yang kemudian synthesis of conjugate complex peptide. Nah, senyawa tersebut disintesis dari 20 mg OC 644 diamin dikloridometoxid 2,5 diokso, 2,5 dihidro, 1H pirol, 1 il, etil karbamato, platinum 4, 1,3 mili di MSO, hasilnya 16,6 mg atau 78%, berbentuk bubuk kuning, dan pada
lanjut ke senyawa 4, yang itu senyawa tersebut disintesis dari 30 mg OC634 aseto, 1R, 2R sikloheksana, 1,2 diamina oksalato, 2,5 diokso, 2,5 dihidro, 1H pirol, 1Il, etil karbamato, platinum 4. Yang dengan 45,6 mikromol dan 40,8 mg C mini PAG, LARLLT 0,7 dan 31,9 mikromol. Hasilnya bubuk putih 25,3 mg atau sebanyak 50%. Selanjutnya senyawa yang ketiga, senyawa tersebut disintesis dari 30 mg OC634 asetato, 1R, 2R sikloheksana, 1,2 diamina oksalato, 2,5 diokso, 2,5 dihidro, 1H pirol, 1Il, etil karbamato, platinum 4 sebanyak 45,6 mikromol dan 40,8 mg C mini PAG RTELLL 0,7 dan 31,9 mikromol. Hasilnya bubuk putih sebanyak 22,4 mg atau setara 43%. Nah, kemudian ada sintesis fluorescent peptide conjugate. Peptida yang berfungsi cysteine dilarutkan dalam buffer fosfat pH-nya 7. Ditambahkan ke larutan FITC, maleimid dalam DMSO. Setelah larutan diaduk selama 1 jam, produk dimurnikan dengan RP-HPLC preparatif. Kolom motor X-bridge C18 menggunakan H2O dan ACN sebagai eluent. Fraksi produk dikumpulkan, setelah itu di liofilisasi. Nah, senyawa tersebut disintesis dari 20 mg C mini PAG LARLLT sebanyak 15,7 mikromol dalam 8 mili buffer fosfat pH-nya 7 dan 6,7 mg FITC maleimid dalam 1,3 DMSO. Hasilnya bubuk kuning sebanyak 16 mg atau 75%. Yang kedua, senyawa tersebut disintesis dari 20 mg C mini PAG RTALLL sebanyak 15,7 mikromol dalam 8 mili buffer fosfat pH-nya 7 dan 6,7 mg FITC maleimid 1,3 DMSO. Nah, hasilnya 16,6 mg atau sebanyak 78%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wariatus Salawati. Silakan. Nah, ini tadi yang digunakan dalam sintesis. Untuk yang skema 1 itu struktur peptida dengan fungsi cysteine C mini PAG LARLLT dan referensinya. Kemudian lanjut. Nah, ini tadi hasil struktur sintesis yang nomor 1 itu sintesis platina sama nomor 2, kemudian yang nomor 3 itu tadi sintesis pemasangan peptida pada platina gitu. Udah, lanjut. Oke, ini dilanjutkan dengan saya lagi. Ada Western blot analysis atau analysis Western blot. Untuk menilai tingkat ekspresi IGFR, fraksi yang diperkaya membran dari sel yang tidak dirawat yang dibudidayakan di bawah kondisi kultur sel normal disiapkan dan diselesaikan dengan SDS page dan dipindahkan ke membran polyphenylidene di fluoride untuk Western blotting seperti yang dijelaskan sebelumnya. Antibodi berikut digunakan IGFR.
Yang kedua ada cellular drug uptake. Cellular drug uptake ini yang pertama, cells were seeded in 6 well plates and allowed. Maksudnya, sel 3 kali, di sini penjelasannya adalah sel 3 kali 10 sel atau itu disemai 6 piring 6 piring sumur dan dibiarkan pulih selama 24 jam. Kemudian sel-sel dipaparkan obat dengan konsentrasi yang diindikasikan selama 3 jam. Yang kemudian selanjutnya sel dicuci sebanyak 3 kali dengan 2 mili PBS dan diekstrasi platina dengan inkubasi sel dengan 50 mikroliter HNO3 HPLC grade selama 1 jam dari aliquot suspensi 400 mikroliter diencerkan 20 kali lipat di H2O. Percobaan yang dilakukan dalam rangka 3. Sumur bebas sel yang terkena obat yang sesuai digunakan sebagai kosong, sel dari 3 sumur tambahan ditripsinisasi dan dihitung untuk menentukan jumlah sel per sumur. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Waria. Baik, Agi. Nah, selanjutnya ini hasil dari Western apa tadi? Hasil yang telah dijelaskan sama Agi tadi. Nah, untuk yang tabel 1 itu berdasarkan tingkat ekspresi EGFR dan kepekaan terhadap penghambatan EGFR. Nah, sejujurnya saya juga tidak terlalu paham cara membaca tabel tersebut, tapi intinya dari tabel dan gambar tersebut itu obat yang telah disintesis itu terindikasi dalam sel A431, H520, RUMH, RCC827 setelah 72 jam pengobatan. Nah, tetapi itu apa ya? Peptida yang digunakan peptida LAR LLT itu yang digunakan meskipun apa ya terindikasi pada sel itu. Nah, hasilnya itu penyerapannya itu apa ya? Tidak spesifik gitu untuk mengobati sel kanker paru-paru. Dan sel kanker paru-paru yang mengekspresikan EGFR secara berlebihan seperti itu. Lanjut lagi. Kesimpulan, silakan Mbak Waria. Nah, untuk kesimpulan, jadi peneliti ini telah berhasil mensintesis EGFR targeting pertama. Platina 4 yang berpasangan dengan peptida LAR LLT. Kemudian aktivitas anti kanker yang bergantung pada EGFR dan penargetannya itu dievaluasi dalam jalur sel yang berbeda. Namun aktivitas kompleks yang ditargetkan itu tidak berkorelasi dengan status EGFR. Nah, sehingga tidak ada spesifitas EGFR dibandingkan dengan kompleks referensinya, maksudnya senyawa yang dijadikan referensi penghambatannya itu. Nah, apa ya? Nah, karena tidak ada penghambatan, studi dilakukan evaluasi kembali
menggunakan fluoresen untuk mengevaluasi kemampuan penargetan peptida itu. Nah, dari data yang diperoleh itu menunjukkan bahwa peptida LAR, LLT itu bukan bagian penargetan yang sesuai untuk meningkatkan spesifitas senyawa molekul kecil tersebut untuk sel yang mengekspresikan EGFR secara berlebihan. Seperti itu. Mungkin cukup pagi. Cukup ya, kita sudahi. Dari kita berdua, saya Agi Pratama Setiawan dan Wariatu Salawati. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.